Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrari Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaqu bihil khalaiq walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibinal kiram amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Qala wa in alas min khalisin bi'lun utib tansibuhu insabitan aw munhadhib li salamati dunya khisalun arbaun ghabrun li jahlil qaumi man akatajhala wa takunu min saybil anasi aisa wa lisaybi nafsika lil anasi badila. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita guna melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan sedikit ta'lim pembacaan daripada kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula. Dalam bait yang ke-31 Kiai Musonib mengatakan wa ta'allaman ilman, kamu harus benar-benar belajar ilmu, yusahhihu ta'atan, yang dapat membantu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam hal ini ilmu yang membantu kita, yang menyempurnakan kita agar bisa taat kepada Allah adalah ilmu syariat. Wa akidatan, yang kedua ilmu akidah. Ilmu akidah itu yang membahas tentang keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada para rasulnya, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Wa muzakkiyal qalbi skula, dan yang ketiga ilmu yang dapat membersihkan hati. Berarti ilmu yang membersihkan hati ini sebagian kaum mengatakan ilmu tasawuf atau ilmu thariqah.
Jadi ada ilmu syariat, ilmu fikih, ada ilmu akidah, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, dan yang ketiga ada ilmu hati yang membersihkan hati. Kalau dalam Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tahdibun nafsi, artinya ilmu yang mendidik jiwa, membersihkan hati kita. Yakni yajibu alaika ayyuhas salikur ragibu, wajib atas engkau wahai salik. Salik ini adalah orang yang mau berjalan menuju akhirat. Jadi bagi orang yang ingin berjalan menuju akhirat wajib memenuhi syarat. Bima yusiluka illa ridallahi wa rasulihi, pada perkara yang bisa menyampaikanmu kepada redonya Allah. Kalau redonya Allah itu paling luhur, paling tinggi. Maka bismillah ada dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini pengasih, adalah fasilitas. Semua orang dikasih, mau dia percaya maupun tidak, ini dikasih. Mau dia beriman maupun tidak beriman dikasih oleh Allah, mau dia ibadah, mau dia berbuat maksiat, semua dikasih oleh Allah, fasilitas hidup. Itu Ar-Rahman. Mana yang enggak ada Ar-Rahmannya? Semua makhluk dapat Ar-Rahmannya Allah, Pak. Napas, pengasih dari Allah. Melihat, pemberian pengasih dari Allah. Bisa berjalan, bisa makan, bisa hidup, bisa bernapas, punya istri, punya anak, punya jabatan, semua pemberian Allah. Mana yang enggak ada pemberian dari Allah dalam diri kita? Yang punya kitanya enggak ada, semuanya Rahmannya Allah. Semuanya adalah pemberian Allah. Tapi pemberian atau fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala ini ada yang bisa menyampaikan rahimnya Allah, ada yang tidak. Artinya rahmannya Allah ada yang sampai kepada rahim, ada yang tidak. Ada yang sampai kepada redonya Allah, ada yang tidak. Terus bagaimana supaya rahman itu bisa sampai kepada rahim? Maka semua kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniat. Bahwasanya diterimanya amal tergantung niatnya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Tergantung hijrah dan niatnya. Faman kana hijratuhu ila dunya, siapa orang yang tujuannya kepada dunia meskipun rupanya rupa akhirat. Zohirnya sembayang, zohirnya ngaji, zohirnya, tapi tujuannya dunia, ya dia dapat dunia, enggak dapat akhirat. Sebaliknya rupanya rupa dunia, berangkat pagi, pulang sore seperti kita. Ada yang berangkat sore, pulangnya pagi. Ada yang berangkat siang, pulangnya malam. Ada yang berangkat malam, pulangnya siang. Rupanya rupa dunia, tapi karena niatnya niat akhirat, maka menjadi amalan akhirat. Jadi sekali lagi, Rahman itu adalah fasilitas, Rahim ini adalah tujuan, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua Rahman bisa menyampaikan Rahim, tergantung niat kita. Kita nggak bisa lihat rupanya, wah ini orang tiap hari kerja mulu, kapan ibadahnya nih? Nggak bisa begitu, karena niat ini gaib. Atau ada, wah ini orang sembahyang melulu, puasa mulu, ini jangan-jangan dia sampai kepada keridhaan Allah. Belum tentu. Kalau di dalam ibadahnya itu adalah tujuannya dunia, hanya sebatas kepada dunia, hanya sebatas kepada dunia. Nah, di sini kata Kiai Musonib, kita harus mencari mayusiluka ila ridallah, mencari alat yang bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah. Apa diantaranya? Ilmu agama. Anta ta'allama ilman yusahhihu ta'ataka wa ibadataka. Engkau harus mempelajari ilmu, yang ilmu itu dapat menolong agar kamu bisa beribadah dan kamu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
min wudu'in seperti caranya berwudu, wa sholatin caranya sholat, wa shaumin caranya berpuasa, wa zakatin caranya zakat, wa hajjin dan haji, wa muammalati ala wifqi syariatil mutahharati dan bermuamalah, bertransaksi yang sesuai dengan syariat yang suci. Jadi apa-apa itu dari Nabi Muhammad. Maka ada istilah sebagian kaum mengatakan istilahnya li rasul. Li rasul itu harus ngikutin kepada Rasulullah, ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi. Idzil amalu min ghairi ilmin, karena amal tanpa ada ilmu batilun, hukumnya batil. Qala Ibnu Ruslan fi Zubadihi. Ini telah dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya. Tapi ini di dalam kitab ini kiai ini langsung menyebutkan 3 ilmu yang penting. Fikih, tauhid, tasawuf. Dalam kitab ini fikih yang sebagaimana kita tahu ngikutin 4 mazhab. Yang paling tua Hanafi, yang kedua baru Maliki, ketiga baru Imam Syafi'i, keempat baru Imam Hambali. 4 ini kita harus pilih. Ini menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun nanti ada orang yang nggak pakai mazhab, nggak apa-apa, dia memiliki keyakinan dia sendiri, nggak apa-apa. Cuman kalau kita yang merasa dhaif, nggak bisa kita menguraikan ilmu syariat, ilmu Quran dan hadis secara langsung, boleh pilih daripada 4 mazhab ini: Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Karena secara sanad aja Hambali berguru kepada Syafi'i, Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Imam Nafi, Imam Nafi berguru kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam urusan ilmu fikih, ilmu syariat, mana halal yang mana haram. Ustaz, saya mau nanya, ilmu fikih apa sih? Banyak yang dibahas. Maka orang zaman dulu tuh nyebut orang alim tuh faqih. Orang zaman dulu nyebut orang alim tuh faqih. Masalah bab toharo, bab sholat, dari mulai surutus sholat, arkanus sholat, sunnah-sunnah sholat, mufsidatus sholat, atau dari mulai wudu, nawakidul wudu, surutul wudu dan sebagainya, itu dibahas dalam ilmu fikih. Tapi ini dalam ilmu fikih itu enggak membahas masalah ikhlas, Pak. Enggak membahas masalah ikhlas, masalah tawakal, masalah sabar, masalah tafwid, masalah taslim, masalah zuhud, enggak dibahas ilmu fikih mah. Kalau pembahasan masalah ilmu kolbu, nanti ada ilmu yang lain, yang ketiganya kita sebutin. Namanya itu ilmu tasawuf, lain lagi itu. Jadi nggak ada dalam ilmu fikih itu membahas masalah ikhlas, nggak ada itu. Walaupun ada mungkin kalimat niat lillahi ta'ala ada, tapi tidak panjang lebar dalam ilmu fikih mah. Ilmu fikih hanya menjelaskan 5 saja: halal, haram, makruh, mubah, apalagi sunnah, ya. Yang 5 itu, hukum itu aja ilmu fikih mah. Yang kalau dijumlah jadinya 25. Misalnya sholat itu ada hukumnya adalah wajib. Nah, di dalam sholat itu ada syaratnya. Lalu sholat itu syaratnya apa? Mesti Islam, mesti punya wudu. Lalu ada sebabnya. Apa sebabnya? Sudah akil balik. Lalu nanti ada yang sahnya. Kenapa dia sahnya? Oh, karena syarat dan rukunnya sempurna. Lalu nanti ada halangannya, mani' namanya. Apa halangannya? Mohon maaf, bagi wanita mungkin datang head atau apa, atau mungkin majnun, gila. Nah, nanti ada yang namanya sahnya. Ya, ada lagi yang nanti yang namanya yang batalnya. Jadi 5 kali 5 menjadi 25, itu baru sholat. Puasa pun nanti ada 5, zakat pun ada 5, haji semuanya hukum itu 5, dari yang 5 menjadi 25. Inilah yang disebut dengan hukum
hukum syariat ini kita kudu pelajarin. Jadi mohon maaf kalau bapak di rumah, kalau pengajian kita di sini hanya terbatas. Bapak di rumah punya masjid, punya musola, hadir ke musola. Lalu di situ ada guru yang ngajar ilmu fikih. Pasti ilmu fikih itu yang dibahas 5 kali 5 itu aja. Haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Wajib, sholat 5 waktu wajib. Lalu di dalam wajib itu ada 5 hukum lagi. Tadi yang saya sebutkan, ada syarat, ada sabab, ada halangan, ada sah, ada batalnya. Berarti ilmu syariat, ilmu fikih jumlahnya 5 kali 5 25. Nah, itu yang dipelajarin setiap seminggu sekali, bahkan setiap hari oleh kaum muslimin, hanya 25 hukum saja. Dan itu hukumnya adalah wajib. Kalau kita nggak belajar ilmu fikih, bagaimana caranya? Sholat, rukun sholat ada berapa? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20. Itu juga kita jadi bahan pertanyaan. Kalau yang 13 itu yang kayak kenapa? Yang mengatakan 14 itu gimana? Yang mengatakan 17 rukun sholat bagaimana? Yang 18, 19 bahkan sampai 20 bagaimana? Itu bahasan daripada ilmu fikih. Itu wajib. Kedua, beliau mengatakan wa aqidatan, yang kedua adalah akidah. Akidah ini ilmu tauhid. Ada sebagian tauhid ini juga khilaf juga. Ada yang mengatakan bahwasanya belajar ilmu tauhid ada uluhiyah, ada rububiyah. Monggo, silakan. Silakan. Tapi akidah ahli sunnah wal jamaah dari zaman dahulu imamnya hanya 2 saja. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang pertama. Yang kedua Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan Asy'ari, Kiai Asy'ari, bukan. Ini beliau yang mula-mula mencetus. Dia ijtihad istinbatul hukmi, mengambil sifat-sifat Tuhan yang sifatnya 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, dan sampai terakhir itu 20 sifat. Itu mula-mula yang menulis adalah Al-Imam Abu Hasan dia punya kitab namanya Al-Ibanah. Lahir sekitar tahun 240 Hijrah. Kalau pengen tahu sifat-sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, berarti 40 saat. Yang Rasul 4 yang wajib, mustahil yang wajib. Jaiz 1, 9. 41 tambah 9, 50. Inilah disebut dengan khamsina akidatan. Saya perinciin. Pertama, Tuhan bersifat wujud, ada. Adanya Allah itu tidak bisa dengan kita rupakan. Yang kedua, qidam itu terdahulu nggak ada mulanya. Kalau saya anak pertama tapi ada mulanya, misalnya malam Jumat Kliwon, lahir pas waktu hujan besar, ada mulanya. Kalau Allah pertama tapi tidak ada permulaannya, wahwal awal. Makanya begitu Islam sampai ke Pulau Jawa zaman dahulu, orang-orang di Pulau Jawa itu heran dengan Tuhannya orang Arab. Karena kenapa? Tuhannya orang Arab paling pertama tapi tidak ada permulaannya. Tapi kalau yang lain, Wisnu, Siwa, yang lain ada permulaannya. Tuhan kita nggak ada permulaannya, pertama tapi tidak ada mula-mulanya. Maka persamaannya namanya azali. Azali. Walaupun azali diterjemahkan praeksistensi, sebelum ada keberadaan Tuhan sudah ada, itu namanya azali. Atau bisa disebut dengan awal, atau bisa disebut dengan nama qidam, terdahulu. Selain terdahulu, al-akhir. Al-akhir itu yang paling belakangan, belakang tapi nggak ada ujungnya Tuhan kita. Kalau kita nih anak paling belakangan ada ujungnya.
Makanya Tuhan tidak didahului oleh kesirnaan, Tuhan tidak diakhiri oleh kesirnaan. Ada terus, nggak ada mulanya. Akhir ada terus, tidak ada ujung pangkalnya. Itu Tuhan kita. Wahwal awal wal akhir. Terus apalagi? Bako akhir sama saja. Mukhallafatul lil hawadisi. Nah ini yang jadi khilafiyah, berbeda dengan makhluknya. Tuhan nggak sama. Kalau makhluk butuh tempat, Tuhan tidak butuh tempat. Walaupun ada sebagian mengatakan, oh ada tempatnya, monggo silakan. Tapi sebagian mengatakan tidak. Kalau Tuhan butuh tempat, sama dengan makhluknya. Tuhan tidak berada di satu arah. Kalau kita, saya di arah barat, Bapak di arah timur, ada yang di selatan, ada yang di tidak ada. Justru Tuhanlah yang menciptakan arah itu tersendiri. Tuhan tidak dilindas oleh waktu. Bagi Allah nggak ada dulu, nggak ada sekarang, dan nggak ada yang akan datang. Makanya disuruh mikir kita pada surat wal asri itu. Demi masa, apa yang disebut justru Tuhan yang menciptakan masa. Nah inilah sedikit daripada akidah. Wahdaniyat, esa zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya esa. Nah ini kalau kita bahas lebih dalam nih wahdaniyat. Misalnya perbuatan, nggak ada yang memperbuat, cuman Allah semata. Saya bisa jalan ke sini, ngaji kemari, yang memperbuat Allah. Saya bisa berbicara, yang memperbuat adalah Allah. Itu namanya wahdaniyat. Belum lagi sifat kudrat misalnya. Nggak boleh ada dua kudrat. Kalau ada dua, musyrik namanya. Kudrat artinya kuasa. Jadi nggak ada yang berkuasa kecuali Allah. Nah ini agak berat, orang nggak bisa memahami nih. Apa iya? Saya juga punya kekuasaan, saya juga punya kemampuan. Yang punya kekuasaan mutlak, absolut, kudrat yang absolut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebatas zillul ilahiyah, bayangan Tuhan saja, termasuk zatnya. Nah ilmu itu juga wajib kita pelajarin. Kenapa? Bapak setiap hari sholat, sujud yang lama, menghadap Tuhan, tapi Bapak nggak mengenal sifat Tuhan, repot nggak kira-kira? Iradat yang berkehendak, kita nggak berkehendak. Ilmun, maha mengetahui, kita nggak tahu. Yang semua ilmu yang ada ini bukan punya manusia. Orang bisa bikin pesawat, bisa bikin mobil, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, hayat, hidup, hayat, hidup, Allah hidup. Kita nggak hidup, sebetulnya kita mati. Asalnya kita nggak ada, nanti pun kita, apa kita selamanya aja hidup di sini? Nggak ada Pak. Makanya kalau baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, Allah nggak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup. Kita, mohon maaf, nggak hidup, kita mati kita. Walaupun kita merasa saya hidup, lihat nanti 30 tahun ke depan kamu mengatakan kamu hidup, kakek kita kemana? Kakek buyut kita kemana dia? Nggak ada. Berdiri kita ini gini, kita ambil contoh. Ada balita usia 9 atau 10 bulan. Kita tanya, biasanya 9 atau 10 bulan itu sudah diimunisasi campak kalau nggak salah. Sudah bisa jalan apa belum bayi usia segitu? Belum ya biasanya. Tapi orang tuanya ingin sekali anak itu bisa berjalan. Kalau pagi hari di halaman rumah itu suka ditata jalannya. Orang lihat, ih bayi bisa jalan. Padahal bayi itu nggak bisa berjalan. Dijalankan oleh orang, ih bayi itu bisa berdiri. Padahal dia nggak bisa berdiri, tapi didirikan oleh orang pun manusia. Seakan-akan kita hidup padahal dihidupkan oleh Allah, seakan-akan kita bisa berdiri padahal kita diberdirikan oleh. Inilah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Itu bukan cuma dibaca doang, diresepin maknanya. Allah yang mendirikan kita, Allah yang menghidupkan kita. Nggak bakalan ketemu sifat-sifat Allah sampai kita wafat kalau kita nggak belajar tauhid. Sehingga kita merasa aku yang hidup, aku yang berdiri, aku. Boleh kamu mengatakan kamu hidup, tapi lihat nanti 30 tahun ke depan, siapa yang tetap hidup? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib mempelajari ilmu ini supaya kita benar-benar hamba, mengaku sebagai hamba Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, singkat saja, yang ketiga, wa yajibu alaika aidan an tata'allama ilman yuzakkiyal qalba. Kalau bapak hanya belajar ilmu fikih aja nggak cukup, tata cara sholat, puasa, sebab itu hanya mengatur raga kita saja. Atau bapak hanya mempelajari ilmu tentang ketuhanan saja, Tuhan Maha Esa, wujud kita, itu nggak cukup. Jadi ada ilmu yang ketiga. Apa beliau mengatakan? Anta ta'allama ilman yuzakkiyal qalba, mempelajari ilmu yang bisa membersihkan hati kita. Karena kalau ini ilmu hati nggak dipelajarin, mohon maaf, begitu kita meninggal dunia, kita masih punya kotoran hati. Disebut dengan akhlaqud damimah. Mana akhlaqud damimah? Kita masih ria. Bapak ahli ilmu fikih ini, tapi kalau hatinya nggak dibersihkan, bapak akan merasa gua paling alim. Bapak ahli ibadah, ahli wirid, ahli zikir, setiap hari sembahyang, tapi kalau kolbunya nggak dibersihkan akan merasa gua yang paling banyak ibadahnya. Sama dengan pendahulu kita, iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kal kibri wariya wal hasad wal hirsi. Hirsi itu maknanya rakus. Jadi ilmu itu nggak bisa membersihkan hati. Bapak baca Quran hafal 30 juz, mohon maaf, nggak bisa membersihkan hati, Pak. Saya hafal 30 juz misalnya ngomong, nggak bisa. Harus ada yang ahlinya yang bisa membersihkan itu penyakit hati. Makanya di dalam Al-Quran, yaumi la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin. Kita mulai dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona. Ron, apa itu ron? Titik hitam. Misalnya kita ambil kertas putih nih, kita tahu titikin pena, tak, nggak begitu berpengaruh. Tapi kalau titik itu banyak, berubah tidak kertas warnanya. Hati kita pun begitu. Begitu lahir, la ta'lamuna syai'a, nggak ada ilmu, nggak ada dosa bersih. Tapi begitu nambah usia, subhanallah, mata kita sudah mulai kena noda maksiat di mata. Lisan kita, telinga kita, tangan kita udah mulai banyak. Walaupun tadi hanya mengatakan titik, lah kalau titiknya banyak, hilang kertasnya. Itu yang pertama. Kalla bal rona, itu biasanya dosa kecil. Datang lagi surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakitnya. Mana penyakitnya? Munafik. Seperti orang-orang kafir Quraisy di hadapan Kangjeng Nabi Muhammad beriman. Tapi begitu di belakang Kangjeng Nabi tidak beriman. Ini udah bukan ron. Tapi ini udah marad, munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Datang lagi ayat masih surat Al-Baqarah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Lalu hati kalian itu menjadi keras. Tadi sakit, nah ini udah membatu. Min ba'di dzalika fahiya kal hijarati, maka hati itu seperti batu. Lah, orang yang penyakit sakit gigi, tahu dia sakit gigi. Mohon maaf, dia punya penyakit
gatel, dia tahu. Tapi kalau orang yang punya penyakit hati, Masya Allah Pak, sampai meninggal dia nggak tahu. Biasanya menyerang nih, orang alim diserang, orang yang ilmunya banyak terkena serangan, orang yang ibadahnya banyak terkena serangan. Dia akan merasa, loh gua kayaknya ibadah gua banyak nih. Belum tentu. Nah inilah gurur namanya. Maka para aulia, para ulama memberikan resep. Salah satu untuk mengobati kolbu itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasul saya memperbaharui iman saya? Nanti naik, nanti turun, supaya iman itu jadi baru. Bagaimana? Bi aktsari qauli la ilaha. Harus memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Pulang kerja capek, daripada lihat handphone yang nggak ada guna, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dengan cara istiqomah. Nah ini sedikit kata Kiai Musonib, ada 3 ilmu yang pada hakikatnya 3 ilmu ini yusiluka ila ridallahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu qalbu atau ilmu tasawuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhumah waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Wala taj'al fina wala minna wala alaina ma'nan syaqiyan wala matrudan wala mahrumah. Allahumma hdina min 'indik warhamna min fadlik wanzil alaina min barakatik walbisna libasal afik wahdina subulas salam minadz zulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.